Sebelumnya saya mau ajak untuk saudara bisa tepuk kiri kananmu. Saya lihat setelah retret, saudara ini seperti belum pulih tenaganya ya. Mungkin karena bangun jam 4 pagi kebanyakan. Jadi selama 2 minggu saudara ini kayak belum on. Boleh saya minta saudara tepok-tepok kiri kanannya. Ayo bangun Pak, bangun. Bangun. Sudah tanggal 18. Sudah 18 hari setelah liburan. Sudah 13 hari setelah retret. Sudah 2 minggu saudara hibernasinya cukup. Oke, saya mau yuk taruh tanganmu di hatimu, jadi kuat, bangun. Rohku jadi kuat, bangun, sadar dunia membutuhkanku. Amin. Oke, sekali lagi shalom. Sudah siap masuk tahun 2025? Akhirnya siap juga ya. Setelah 18 hari di tahun 2025, saya berdoa setiap saudara bisa keluar dari hibernasi saudara semua. Saudara sudah kebas-kebas dari roh liburan ya. Saya selalu bilang ke pemimpin, liburan Mahanaim itu gak boleh lama-lama. Orang Mahanaim itu panasnya lama. Jadi kalau udah panas udah gak usah pakai liburan sampai Tuhan datang saya bilang. Karena kalau udah sekali liburan, nah jadinya kayak gini nih. 2 minggu ngantuk gini setiap kali ibadah. Saudara, tahun 2025 Tuhan mau bawa kita masuk ke dalam tahun promosi. Siapa yang mau masuk ke tahun promosi? Siapa yang mau masuk ke dalam tahun yang supranatural, tahun yang luar biasa? Setiap saudara diangkat Tuhan, setiap saudara nikmatin semua yang luar biasa, setiap saudara nikmati semua janji Tuhan. Amin. Amin. Nah ini memang ini kan ya liburannya nanti saya potong ya. Saya bilang, Bu liburannya jangan bayangkan Bu gitu. Guru-guru potong aja liburannya. Oke. Amin. Kenapa? Coba buka di Wahyu 2 ayat 26. Wahyu 2 ayat yang ke-26 sampai 28. Di Alkitab ditulis barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Saudara, begitu tahun ini dikatakan kita akan pergi ke bangsa-bangsa, itu menandakan, itu menciri-cirikan bahwa engkau sudah masuk dalam kategori menang dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Tuh kan aminnya itu loh. Memalukan ya. Saudara, waktu engkau dikatakan engkau akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan engkau akan memerintah dan engkau akan dikaruniakan tongkat atau gada besi dan engkau akan dikaruniakan bintang timur, itu artinya engkau ini kategori orang-orang yang didapati Tuhan menang. Saudara, saya kurang tahu apakah saudara sudah disampaikan di unit atau di panggilan bahwa saudara akan pergi ke bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa total sekitar ada 40 negara lebih, hampir 60 seingat saya. Dan semua dibagi menjadi per unit, per panggilan masing-masing. Semua ada yang ke Syria, yang ada yang ke Eropa, Jerman, Yunani dan lain sebagainya. Amerika, Brasil, Argentina dan lain sebagainya. Waktu saudara dapat tawaran untuk pergi ke bangsa-bangsa, itu artinya saudara dihitung sudah menang. Menang artinya apa? Saudara memegang kesetiaan untuk iman. Saudara punya kemenangan atas musuh-musuhmu. Dan saudara yang ajaib dalam bahasa aslinya, saudara menang di persidangan. Nah, saya melihat tidak semua orang nyatanya mereka masuk dalam kategori ini. Saudara, kalau waktu saya baca dan saya lihat mereka yang kanker, mereka yang mengalahkan, mereka yang membawa kemenangan. Bukan cuma menang, tapi karena dia timnya menjadi menang. Dia pembawa kemenangan. Dan di Alkitab juga ditulis tentang mengalahkan musuh, menjaga iman, tetapi menang dalam persidangan. Barulah saudara bisa dihitung menjadi kategori yang menang. Dan melakukan pekerjaan sampai kepada kesudahannya, itu berarti engkau take care. Engkau apapun yang dipercayakan di tanganmu, engkau take care, engkau guard, engkau jaga, engkau pegang, engkau amati sampai apa? Sampai garis akhir. Jadi saudara, waktu saudara dikatakan ya tahun ini saudara akan mengalami promosi demi promosi, syaratnya 2. Engkau menang terhadap musuh. Saudara mau promosi, saudara harus ketemu musuh.
Saudara nggak mungkin saudara berkata, Pak saya mau dapat promosi, tapi saya juga nggak mau ngalamin miskin, saya nggak mau ngalamin sakit Pak. Nggak bisa. Selalu diceritakan, pemimpin di tempat ini selalu menceritakan, Bu Iin kapan terakhir saya sakit? Tapi saudara tahu beliau menang dari kanker, beliau menang dari meningitis. Barulah beliau dikatakan beliau adalah seorang pemenang. Selalu diceritakan kebutuhan Manem 2 miliar, kebutuhan Manem ratusan juta miliaran setiap kali ke bangsa-bangsa. Itu miliar. Bagaimana bisa menang di miliar? Selalu diceritakan beliau hidup sangat miskin. Kalau saudara ingat kesaksiannya, kalau nggak ada uang, Bu Yusak akan nyanyi. Saudara masih ingat kesaksiannya? Baru dari situlah Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang lebih dahsyat dan lebih besar. Saudara yang punya anak buah baik di kantor atau di pelayanan. Saudara tidak mungkin memberikan perkara yang langsung besar kepada anak buahmu yang baru, betul? Saudara akan mulai kasih satu kepercayaan, apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Saya mungkin bisa menceritakan sangat banyak kesaksian. Orang-orang baru datang, full timer baru datang. Mereka akan dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana sekali. Mungkin hanya datang tepat waktu. Mungkin hanya datang doa. Mungkin mulai dipercaya untuk coba aturin jadwal. Coba mulai bikin PowerPoint. Nanti kelihatan ada orang yang telat. Ada orang yang lupa, gak standby, ngilangin uang. Maka mereka gak mungkin bisa dapat promosi. Tapi kalau Tuhan mengatakan tahun ini engkau akan dipromosi. Puji Tuhan, itu anugerah. Artinya saudara didapati menang atas setiap musuh dan saudara didapati take care sampai garis akhir dengan kuat. Itu artinya engkau take care anak buahmu, saudara jaga dalam bahasa aslinya itu take care, itu guard, menjaga sampai anak buahmu sampai ke garis akhir. Sampai jemaatmu sampai kepada puncak destininya. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang promosi. Siapa yang siap belajar? Oke. Mari kita buka sama-sama di 2 Tawarik 11 ayat yang kelima. Saudara, ini adalah kisah tentang Rehabeam, anak dari Salomo yang selalu kita ceritakan. Dia adalah tokoh yang sangat bodoh, tokoh yang menyia-nyiakan berkat, tokoh yang dalam 5 tahun kekayaan ayahnya diambil habis oleh musuhnya. Tapi kalau saudara coba baca di Alkitab, Rehabeam setelah dia ditinggal oleh 10 suku lainnya, mungkin saya ceritakan sedikit backstory-nya. Dia diangkat menjadi raja menggantikan Salomo. Dan bangsa Israel datang dan bangsa Israel berkata, Pak tolong kurangkan tanggung jawab kami. Dan Rehabeam berkata, beri aku 3 hari. Dia tanya kepada para tua-tua berkata, ringankan pekerjaan mereka, tetapi orang-orang muda berkata enggak, kita harus pertingkat lagi, kita harus perkeras lagi, standarnya dinaikin lagi. Dan singkat cerita bangsa Israel 10 suku melepaskan diri. Saudara, ini ada satu kesaksian yang lainnya. Saudara bisa bayangkan mereka hidup di zaman Salomo. Dan begitu Salomonya mati, respon pertama yang mereka pengen adalah keluar dari masa Salomo. Saya ulang. Saudara, seluruh bangsa Israel hidup dalam masa Salomo, di mana perak tidak ada harganya. Di mana istananya dari emas, kekayaan seberang lautan datang, semua kapal-kapal Tarsis datang mempersembahkan. Tapi hal pertama waktu Salomo mati, mereka berkata kami gak suka masa Salomo, kami capek kerja, kami capek behave well, kami capek pakai baju yang bagus, kami mau balik jadi rakyat. Itu permintaan pertama dari bangsa Israel. Dan Rehabeam gak bodoh-bodoh banget, dia berkata guys, masa Salomo jauh lebih enak, ayo kita kerja lebih keras. Kira-kira seperti itu konteksnya. Dan bangsa Israel mutung. Seperti kata tua-tua, mereka terlalu letih, mereka nggak mungkin bisa dibawa lebih. Sehingga cerita 10 suku memisahkan diri. Dan Rehabeam yang ternyata tidak sebodoh itu, dia memperkuat kota-kota kubu di Yehuda.
Dan dia melakukan sesuatu yang benar dan dia melakukan sesuatu yang sangat ajaib. Sampai firman Tuhan di satu pasal kemudian di 2 Tawarik 12 dikatakan Rehabeam berada di puncak kejayaan. Saudara bisa nangkep sampai sini? Jadi Rehabeam ini bukan raja yang semata-mata dia bodoh sekali, dia kehilangan semuanya, dia raja yang celingak-celinguk gak bisa apa-apa, enggak juga. Dia sangat bijaksana, dia tidak jauh lebih kalah dari ayahnya yang bijaksana. Tapi, ada tapinya. Waktu dia sampai ke puncak kejayaan, belum sampai satu kalimat, itu baru koma, langsung apa? Ia meninggalkan Tuhan. Dan barulah semua cerita tentang kebodohan Rehabeam dimulai di sana. Bagaimana dia dijarah, bagaimana kemudian anak-anaknya tidak takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, waktu engkau dipromosi, belum tentu itu membuat engkau lebih baik. Promosi juga bisa sangat berbahaya. Saudara, ada pesawat Space Shuttle Challenger. Saya sempat mau tayangkan videonya, tapi karena ini LED baru, saya nggak mau tayangin yang kurang profetik, saudara. Space Shuttle Challenger dan di akhir tahun Pilar memakai video pesawat Space Shuttle juga. Jadi saya nggak mau ada yang kurang profetik di sini. Pesawat Space Shuttle Challenger hancur berkeping-keping setelah 73 detik dia diluncurkan ke atas. Dia habis saya lupa 4 atau 6 orang meninggal setelah 73 detik dia terbang di udara. Hancur, meledak. Waktu dicek alasannya kenapa? Alasannya ada satu ring dari karet yang menutup oksigen atau bahan bakar dari api. Dan singkat cerita karena suhu terlalu dingin hari itu dan kepala penerbangan memaksa untuk tetap berangkat. Padahal tuh suhu jauh dari suhu normal. Saya lupa beda 20 derajat kalau tidak salah. Dan sehingga itu terbang, karet O-ringnya ini terlalu kaku sehingga dengan getaran itu terbuka oksigen masuk ke api dan dalam 73 detik dia mengudara, dia meledak berkeping-keping, saudara. Saudara, waktu engkau dipromosi oleh Tuhan, itu bisa sangat mematikan. Kalau saudara berpikir, oh Pak kalau saya promosi artinya uang saya nambah, nanti jabatan saya naik, nanti saya dihormati sama banyak orang. Oke, itu mungkin included dalam satu paketnya. Tapi promosi juga bisa membunuh engkau. Saudara, pada dasarnya manusia itu memang bobrok sekali. Gak ada duit ngomel, ada duit hilang. Nanti ada masalah menggerutu, giliran gak ada masalah nyimpang. Itu pada dasarnya kebobrokan manusia. Tapi kalau saudara lihat Rehabeam, raja dari orang berhikmat, dia cucu dari Daud. Dia nikmati puncak. Saudara bisa bayangin Rehabeam pernah menikmati puncak kejayaan. Dan dia hilang, dia meledak. Dia habis berkeping-keping, bahkan satu kalimat aja belum selesai. Tapi yang mengerikan, kalau engkau berkata, wah Pak kok promosi mengerikan ya Pak. Oke, mari kita buka Hakim-Hakim 8 ayat 30. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki. Gideon, seorang hakim, pahlawan Tuhan, dia punya 70 anak. Semua anak kandungnya sebab ia beristri banyak. Tapi kemudian ada satu tambahan di sana. Juga gundiknya. Jadi dari istrinya yang banyak ada gundik satu nih. Yang namanya gak disebut. Tinggal di Sikem. Melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberi nama Abimelek kepada anak itu. Saudara, ada 70 anak Gideon yang bahkan namanya aja gak tahu siapa. Cuman yang paling bungsu nanti ada di Alkitab. Tapi sisanya 70 ini gak ditulis. Cuman ada satu anak dari gundik. Gundik itu mungkin saya bisa katakan istri yang tidak sah. Dan saya mungkin bisa lanjutkan siapa gundik ini.
Gundik ini orang Sikem. Siapa itu Sikem? Kalau saudara masih ingat di Yosua 21 ayat 21. Di mana hari itu Lewi adiknya diperkosa Dina itu di Sikem oleh orang Sikem. Dan kemudian Lewi membuat trik dengan berkata semua satu kota harus disunat. Maka di hari yang ketiga pada saat mereka semua kesakitan, mereka semua dibunuh, tetapi perempuan-perempuannya masih hidup, saudara. Dan kemudian perempuan-perempuan ini melahirkan, kawin silang dan lain sebagainya. Dan juga di Yosua 21 ayat 21, Sikem adalah kota perlindungan untuk para pembunuh. Jadi siapa yang tinggal di Sikem? Orang dari suku asing. 1, 2, mereka adalah orang-orang pembunuh-pembunuh di sana. Saya nggak tahu gimana ceritanya, saya coba minta dipelajarin. Nggak ketemu juga Gideon bisa mampir ke Sikem. Satu lagi, nama kata Abimelech itu artinya bapakku adalah raja. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, Gideon nggak pernah mau jadi raja. Jadi kami menyimpulkan bahwa Gideon bahkan bukan Gideon yang ngasih nama. Sebab Gideon gak tahu kalau ternyata dia hamilin orang. Dan perempuan ini melahirkan seorang anak yang dia beri nama papahnya raja. Di saat Gideon berkata aku gak mau jadi raja. Pelacur ini memastikan semua orang pembunuh yang ada di Sikem. Semua suku asing tahu ini anaknya raja. Dan kalau saudara tahu ceritanya, kemudian di Alkitab ditulis Abimelech di Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai 15. Suatu ini perumpamaan. Dia pohon-pohon berkata kepada pohon zaitun, jadilah raja kami. Ayo biar kamu yang dipromosi. Tapi pohon zaitun berkata, masakan aku, jangan aku. Dia berkata kepada pohon ara, kamu aja yang dipromosi. Kamu aja jadi penari PP-nya. Kamu aja jadi pemimpin, jadi chiefnya. Dan dia berkata, jangan, masa aku. Dia berkata kepada pohon anggur, mungkin Buiin berkata mulai hari ini kamu jadi AB saya. Tapi pohon anggur berkata, oh jangan, masakah aku. Dan sampai akhirnya Abimelech berkata, biar aku saja sang semak duri, anak pelacur, anak yang bahkan tidak dianggap oleh ayahku. Biar aku yang jadi raja. Dan saudara tahu ceritanya, kemudian Abimelech memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang, orang-orang nekat. Lalu membunuh saudara-saudaranya 70 orang di atas satu batu yang sama. Saudara gak mau promosi, itu juga berbahaya untuk engkau. Saudara promosi, saudara bisa meledak di atas. Saudara tidak promosi, saudara bisa dibunuh oleh para petualang-petualang. Saudara dipromosi, saudara gak minta jaminan Tuhan, saudara gak upgrade. Dalam 73 detik, gak sampai satu kalimat baru koma, saudara sudah meninggalkan Tuhan. Saudara gak promosi, oh jangan aku bukan siapa-siapa. Ke bangsa-bangsa, oh jangan aku. Saudara juga akan dibunuh oleh para petualang-petualang. Siapa itu para petualang-petualang? Kalau saudara baca di Alkitab, itu berarti orang-orang yang gak punya kok dalam hidupnya. Saudara sudah pernah mendengar tentang Bileal. Saudara pernah dengar orang-orang yang gak punya, yang vagabond. Orang-orang yang gak pernah punya kok dalam hidupnya. Mereka pergi kemanapun mereka suka. Mereka pergi kemanapun mereka mau. Jadi pada dasarnya kita gak punya banyak opsi kok. Kalau saudara tidak memperkuat diri, waktu saudara diangkat kecepatan, saudara habis. Saudara minder atau rendah diri, kalau katanya Pak Homes minder itu kesombongan ya. Dan saudara berkata, jangan aku gak bisa. Ayo kamu beriman ke bangsa-bangsa, oh gak bisa. Ayo anak STT ini saatnya kamu nabung, oh gak bisa. Ini saatnya kamu meroket, oh jangan. Bukan saya. Ayo kamu jadi AB-nya Buiren. Oh jangan, Buiren susah, saya gak bisa. Akhirnya saudara akan dibunuh juga. Destinimu akan mati, panggilanmu akan mati, berkatmu akan mati. Saudara bisa bayangkan 70 pangeran, 70 anak raja. Mereka pegang pedangnya gak bisa.
Dan Abimelek, maaf saya pakai kata ini, Abimelek adalah seorang anak asing. Bukan, mungkin 70 ini mereka foya-foya, si satu orang ini gak diajak mungkin. Dia gak punya fasilitas banyak. Tapi petualang-petualang, vagabon-vagabon, orang yang suka nyinyir ini, dia toh terlalu kuat untuk 70 orang pangeran yang katanya anak raja ini. Dan saudara bisa bayangkan, seluruh kota tidak ada yang membela si pangeran ini. Tidak ada yang bantu 70 pangeran ini. Artinya 70 orang ini, 70 anak Gideon ini cuman foya-foya aja. Dan para petualang cuma dibayar 70 keping perak, saudara bisa bayangin. Satu orang satu perak, satu keping. Yesus 30 saudara. Itu udah harga budak. Ini pangeran dihargai satu keping perak. Kenapa? Saking gak bergunanya para pangeran ini. Dan mereka dibunuh di atas satu batu yang sama. Mereka dipancung satu demi satu oleh petualang-petualang. Next. Matius 11 ayat 2 sampai 3. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus dan ia menyuruh murid-muridnya berkata kepadanya, engkaukah yang akan datang atau haruslah kami menanti orang lain? Saudara enggak promosi, saudara cuma ngeliat saudaramu promosi, itu juga bahaya. Saudara bayangin ya, saudara dipromosi, saudara bisa meledak. Saudara enggak promosi, saudara dibunuh. Saudara ngeliat orang lain promosi, saudara kehilangan iman. Pusing gak? Yohanes ini di Alkitab ditulis dari seluruh manusia, dia yang paling terhormat, dia yang paling hebat, itu Yohanes Pembaptis. Yesus yang ngomong. Dia menyiapkan jalan buat Yesus. Saudara bisa bayangin, kalau yang nyiapin jalan tuh pasti lebih kuat kan dari yang disiapin? Ya dong, dia yang nerobos kok. Setelah 400 tahun Tuhan diam dari Maleakhi sampai Matius, yang kemudian dapat firman Tuhan itu siapa? Yohanes. Tapi Yohanes di penjara, ngeliat Yesus dipromosi. Padahal Yohanes juga dipromosi ya. Tapi prosesnya. Tapi Yohanes lihat Yesus dipromosi. Jadi waktu saudara ngeliat temanmu dipromosi, itu juga bahaya loh. Saudara ngeliat pemimpin ganti mobil, saudara enggak, itu goyah loh imanmu. Sungguh. Saudara lihat LED nambah, dan saudara berkata ini ngapain beli LED ya, saya makan aja masih susah. Itu juga kehilangan iman loh. Buat apa sih ini Mahana yang beli LED. Nambah-nambah, bikin baju lagi, gaji gak up-up. Nah, kan? Langsung ketawa karena benar. Nih bajunya udah saya pakai ya. Nanti yang raja kita pakainya yang warna ungu. Saudara bisa bayangkan, saudara cuman ngeliat orang diberkati. Nanti coba, tunggu aja. Ini kan beberapa akan ke bangsa-bangsa. Nanti ada orang-orang yang dipromosi Tuhan pergi ke bangsa-bangsa. Kan beberapa pasti enggak nih. Coba lihat respon hatimu. Kok dia sih, dia kan gini. Yohanes dan Yesus beda 6 bulan. Jadi kira-kira kayak Miel dan Elion beda dikit lah. Mereka main bareng, jambak-jambakan bareng. Nggak tahu ya, ini hiperbolanya saya. Rebutan bareng. Jadi waktu ngeliat Yesus dipromosi dia kayak, ini bener kamu tah? Nanti waktu saudara lihat, penari ke bangsa-bangsa. Belum lagi ke bangsa-bangsa yang jauh, kok saya cuma Singapura, dia ya Argentina ya. Apa duit pemimpin kita kurang tah? Kok kita dapatnya Papua Nugini ya, jelek ya? Kok kita Timur Leste, kayak pemimpin saya kurang iman ini. Dapatnya negara-negara dekat. Kok Pak Jos negara Eropa, kok saya Afrika, kayaknya ini kurang iman pemimpin. Itu apa? Tidak promosi. Ngeliat orang dipromosi itu juga bahaya saudara. Satu lagi saya tambahin. Biar hidupnya kayak berat gitu ya. Ulangan 25 ayat 17. Pada waktu bangsa Israel dipromosi Tuhan, dia mengalami perjalanan keluar dari Mesir, barisan belakangnya dihantam. Saudara dapat promosi, itu juga berbahaya buat anak buahmu saudara. Saudaranya kuat, anak-anakmu belum tentu. Ada satu kesaksian,
tahun 2017. Itu di mana film Avengers lagi top-topnya. Saya rasa hampir semua kita nonton film Avengers. Di satu sisi, di satu sisi dari satu lagi ya, komik itu kan dua. Satu Avengers, satunya Justice League. Justice League itu gak mau kalah, boleh ada fotonya. Dan Justice League ini karena dia tahu dia gak bisa ngimbangin Avengers, Justice League itu Batman dan lain sebagainya. Dia sewa satu director mahal namanya Zack Snyder. Ini yang sebelah kiri itu Zack Snyder. Dan dia adalah director hebat. Dia membuat film Batman sebelumnya. Dia director yang luar biasa sekali. Dan di tahun 2017 harapan bagi DC Comics atau Justice League ada di bahunya. Dan yang dahsyat saudara, bukan cuma Zack Snyder. Istrinya juga sebagai penulis cerita. Jadi dia setiap kali kerja suami istri, dahsyat sekali. Dia upgrade istrinya sedemikian rupa. Tapi saudara tahu di tengah jalan, di tengah syuting film yang luar biasa, hampir selesai. Semua orang sangat berharap untuk Justice League bisa mengalahkan Avengers. Saudara tahu di hampir akhir dari syuting, tiba-tiba anak dari Zack Snyder namanya Autumn, gantung diri meninggal di rumah. Alasannya apa? Dia nulis sebuah tulisan, papa mamahku terlalu sibuk untuk orang lain, tidak punya waktu untuk saya. Dan saudara tahu hari itu Zack Snyder dan istrinya memutuskan berhenti dari syuting film. Dan dia ambil waktu untuk anaknya banyak 4 atau 5. Dan dia ambil waktu untuk anaknya dan film ini dilanjutkan oleh orang lain. Dan film ini mendapatkan nilai 3 dari 10 dan filmnya menjadi gagal total. Dan Zack Snyder hampir tidak pernah pulih dari kejadian 2017 di mana anaknya bunuh diri di rumah. Saudara pikir promosi itu baik? Yes, itu sangat baik. Tapi kalau saudara nggak siap, akan ada Amalek yang menyerang barisan belakang. Istrinya kerja bareng sama dia. Nggak ada kasus lain. Istrinya ikut syuting sama dia. Jabatannya produser, sama-sama produser. Jabatannya sama-sama nulis cerita The Justice League. Mereka sama-sama kerja dengan artis-artis yang paling mahal di hari itu. Istrinya ikut melayani bersama dia. Siapa yang sangka anaknya mati di rumahnya sendiri. Saudara ini apa? Saudara waktu engkau dipromosi, anak-anakmu, orang-orang terdekatmu akan menjadi target utama bagi iblis. Saudara promosi ada ancaman. Saudara tidak promosi ada ancaman. Saudara melihat orang promosi ada ancaman. Saudara promosi, saudaranya selamat, anak-anakmu juga ada ancaman. Saudara maka dari itu saya sungguh berdoa, ayo persiapkan, ayo upgrade sama-sama. 2 Samuel 5 ayat yang ketiga. Bagaimana cara kita menyikapi promosi. Kemudian Daud diurapi, diangkat, dipisahkan Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Dia memperkuat sekelilingnya dan saya suka sekali dalam versi BIMK. Di Alkitab ditulis bahwa kota-kota itu dibangun dan bukit-bukitnya ditinggikan dengan tanah. Saudara waktu engkau mau atau engkau akan dipromosi. Saudara engkau perlu meninggikan saudara. Saya lihat tanah ini berbicara tentang debu tanah yaitu manusia, diri kita sendiri. Saudara waktu engkau mau dipromosi Tuhan. Ayo perkuat dirimu nih. Timbun, bangun. Bangun setiap kota perlindungan, bangun setiap kota pertahanan, dan bangun setiap kota di sekelilingmu. Tinggikan, tinggikan, tinggikan. Artinya apa? Sebelum saudara ngalamin promosi, ayo perketat keuanganmu. Belajar tentang keuangan. Ayo perketat tentang apa? Keluargamu. Diajarin, dikasih tahu. Kenapa sih? Kita ini doa tahan bencana. Saudara kan suka malas jawabannya. Ya pokoknya gitulah, pokoknya kita disuruh ya udah nurut aja. Gak bisa, ajarin. Setiap kali hujan deras, saya akan ngajarin nih loh. Kalau kita gak tahan hujan, banjir nih. Lihat nih air di got udah hampir penuh. Kemarin begitu Buin cerita tentang ada roh maut,
Kelincinya Elion mati saudara. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Memang rumah saya itu seringkali horornya begitu saudara. Tiba-tiba pokoknya kelinci tepar aja, temennya hidup. Temennya hidup sampai sekarang mereka dulunya berdua sekarang jomblo tinggal sendiri saudara. Dulunya berdua tiba-tiba buin malam itu bilang hati-hati ada roh maut kami doa tak bangun tembok. Nah, siapa yang ingat ada kelinci kan. Kami bangun tembok Miel, Elion semua serumah dan lain sebagainya gak ada banjir bla bla. Besok paginya kelak. Dulu di zaman di rumah masih ada Pak Paul, setiap kali perang udah mulai intens, burung nabrakin diri ke tembok. Kalau enggak kura-kura terjun bebas mati langsung saudara. Saya hidup mungkin sama kura-kura itu 15 tahun. Enggak pernah kura-kuranya keluar sendiri dan jatuh diri gitu enggak pernah. Saya enggak tahu tuh tiba-tiba kami doa perang, kita lagi doa, saya lupa tentang apa. Tiba-tiba kura-kuranya bunuh diri saudara. Burung bunuh diri, bayangin. Itu sampai papa saya tuh cerita ini otaknya kemana-mana, mencar, ceret gitu. Sungguhan nabrakin diri. Itu rumah kan sebesar apa sih? Kecepatan burung secepat apa sih? Nabrakin diri sampai kepalanya pecah saudara. Nah, ini kasus paling baru, kelinci tiba-tiba mati. Kenapa? Saudara, waktu engkau mulai diangkat dan dipromosi Tuhan. Awal hari pertama red, saklar rumah saya meleleh saudara. MCB rumah saya meleleh. Dan itu kalau kami nggak keluar, ya kembaran sama California itu saudara. Meleleh MCB-nya. Kami keluar, saya matiin pakai sendal karet gitu, pinjam sendalnya Elion gitu. Karena takut konslet, karena waktu saya keluar rumah itu masih percikan-percikan dan leleh MCB-nya. Saudara bisa, hari pertama retret. Dan di dalamnya ada putri dari Sion lagi, Kayla, anaknya, cucunya Bu Nani. Saya pikir ini gak lucu ini kalau rumah jadi sandwich gini gak lucu ini. Kalau rumah jadi sate bakar gini gak lucu. Ada saya, ada cucunya Bu Iin, kan ada cucunya Bu Nani, lengkap kita serumah. Itu apa? Waktu engkau mulai dipromosi Tuhan, bangun. Tinggiin. Saya suka kata tinggikan dengan tanah. Saudara, kita ini semua punya standar-standar kita. Dan itu perlu tinggiin. Berapa kali kita ke bangsa-bangsa, kita mulai puas dengan standar bagi gelang. Ayo ditinggiin. Kita puas, oh ya kalau misalnya kita ke bangsa-bangsa, kita bisa masuk bagi 1000 gelang. Itu juga kadang mulutnya malas banget nginjil. Pokoknya bagi. Selesai terima Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Dan kita sudah puas, ayo tinggiin. Saya suka sekali tahun lalu terakhir saya ketemu presiden. Itu apa? Ditinggiin standarnya. Saudara perlu tinggiin. Saya KKR dan baptis. Pakai bathtub karena air di sana susah. Itu apa? Ninggiin standar. Saudara gak bisa di standar yang sama, di level yang sama. Saudara harus apa? Elevate. Di Alkitab ditulis apa yang pertama kali Daud lakukan? Dia meninggikan. Dan dia timbun semua, tinggiin. Saudara kalau engkau tahu pelayananmu, ayo tinggiin pelayanan. Saudara tahu mungkin saudara pendoa syafaat, ayo ditinggiin. Saudara MOG, saudara penari, ayo tinggiin semua standarnya. Ini bukan cuman bukan cuma bicara, oh iya Pak, artinya doanya harus diperbanyak. Bukan cuman itu, standar ditinggiin. Kalau misalnya biasa, saya bersyukur ya. Dulu saya datang jam 7 kurang 10 itu artinya saya gak telat. Sekarang saya datang 6.20, saya itu udah mata saudara udah ini orang telat banget sih 6.20 baru datang. Saya masuk Mahanaim udah penuh parkiran. Dan begitu saya naik, MOG udah mulai nyembah. Saya belum ganti baju, saya masih ngeliatin LED bagus. Tinggiin standarnya. Artinya apa, oke? Sekarang saya gak boleh datang jam berapa? Jam 7 kurang 5. Ayo datang lebih awal, tinggiin standarnya. Saya bersyukur jam 5, saudara gak datang jam 4.20 lah, puji Tuhan. 4.20 saya pusing juga, aduh gimana pagi banget. Tapi ayo tinggiin standarmu. Kalau selama ini mungkin saudara doa tahan hujan, dalam 1 jam hujannya berhenti. Sekarang dalam 15 menit hujannya berhenti. Nah itu apa? Standarnya tinggiin. Kalau dulu saudara penginjilan atau mungkin BMN, biasa tayangin video penontonnya 4.000, 5.000, tinggiin jadi 10.000.
Kita yang panggilan raja, kita bertekad semua penghasilan 2025 naik 2 kali lipat. Ditinggiin. Caranya gimana Pak? Nah nanti habis ini panggilan raja penuh lagi nih. Pindah semua. Artinya apa? Saudara tinggiin standar. Ayo belajar lebih keras. Saya suka ngobrol sama kakak saya. Semakin besar ya, dulu saya dan kakak saya gak terlalu akur saudara. Terutama SMP, SMA kami ciong sekali. Tapi makin besar, ya mungkin karena makin dewasa, saya sering teleponan sama kakak saya, romantis sekali ya. Saya sering teleponan, kami sering jalan-jalan bareng, kami sering janjian dan lain sebagainya. Dan semakin saya ngobrol dengan beliau, saya tahu standar kita ini perlu ditinggiin. Saudara yang mungkin anak-anak STT, anak-anak pemenang, saudara dapat uang 3 juta rupiah per bulan, saudara tuh seneng bukan main. Saya ngobrol sama Keisha, tentang anak-anak STT, saya melihat bahwa orang-orang Mahanaim dapat 3 juta itu udah puas sekali. Saya ngobrol sama kakak saya dan penghasilan kakak saya itu ratusan juta lah. Tapi saya bisa ngeliat nih orang itu ngomong gini, ya nih aku masih miskin banget. Saya ini saya masih pengangguran di rumah. Kami kalau makan bareng ya saya, Keisha, Clara, istrinya Stephen dan Stephen. Sempat retret juga dia kesaksian dan dia akan cerita, iya saya ini masih pengangguran banget. Kerja saya cuma main game setiap hari. Pada usahanya itu udah 7-8 pabrik saudara. Saya juga gini, ini orang standarnya memang tinggi banget ini orang. Ini orang standarnya tinggi sekali. Dia penghasilan ratusan juta, saya gak tahu pastinya berapa. Tapi yang pasti nabur puluhan juta itu gak berasa buat dia. Dan dia berkata gini, aku tuh masih miskin banget. Aku tuh lagi hidup susah sekarang. Saya pikir, hidup susah, kamu gak tahu Mahanaim kayak apa ya? Saya cerita, dia nanya, Jos itu yang jaga Miel dan Elion Mbak Karti itu bagus banget. Boleh gak nanti kalau aku punya anak, dia kerja sama aku. Mbak Karti kamu gaji berapa? Sekian. Ya ampun Jos. Terus dia hitung, Jos itu cuma 1% atau berapa 0, sekian persen dari aku. Saya bilang, kok jangan ngomong gitu, jangan ngomong gitu. Saya pikir kayak ini orang standarnya gila saudara. Dan itu buat saya ngejar. Saudara tahu saya ini punya mobil 2, 3. Saya punya rumah dan saya orang paling miskin di rumah saya. Yang ketawa cuma Bu Iin, karena saudara nggak nganggap saya miskin sebabnya. Antara saya, karena sekarang saya anak yatim ya saudara, saya udah gak punya papa. Saya, Stephen dan Bu Iin, saya paling miskin saudara. Kalau liburan keluarga, saya tuh di Pur, saudara tahu di Pur. Nanti ibu akan, ya saya bayar hotel, saya bayar ini, Stephen bayar ini. Joshua mau bayar apa? Gitu. Kalau transport mampu nggak gitu. Saudara bisa bayangin nggak? Saya ini penghasilan puluhan juta loh saudara. Puluhan loh saya. Tapi benar, saya paling miskin kok di rumah. Sungguh. Meskipun kesombongan saya cuma satu, rumah saya paling besar. Dah itu aja satu. Kalau Stephen mau beli rumah di BSD harganya berapa M terserah, luasnya besar rumah saya. Udah itu aja. Rumah saya punya 294, nah 294 meter persegi. Rumah Bu Iin kalah besar sama saya. Meskipun rumah Bu Iin 2 sebenarnya, tapi nggak dihitung punya rumah saya paling besar. Kemenangan yang saya punya 1. Gitu. Saudara bisa bayangin, gimana saya ini nggak naikin standar setiap hari. Maka kalau saudara ada yang berkata gini ya, kami ngobrol, iya ya mereka dapat gaji, mereka baca Alkitab 1 pasal, pengangguran Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tugas, gaji 3 juta mereka udah happy. Ya gimana mereka mau upgrade. Saya ini ngelihat mama dan kakak saya. Dan saya ngelihat aduh miskin banget gue Joshua kerja. Kemarin saya di rumah setelah seharian, semingguan saya pelayanan. Bu Iin nanya kamu di mana? Di rumah Bu, aduh kamu pengangguran banget sih di rumah. Setelah dari minggu-minggu pelayanan kami saya pulang jam 11 malam. Bu Iin nanya kamu di mana? Di rumah, aduh. Pengangguran pemalas kamu nak. Gimana saya gak naikin standar saudara. Saudara nangkap? Saudara tuh kurang gaul sih. Saudara gaulnya sesama anak STT yang rakyat-rakyat semua sih. Saudara gaul sama Bu Iren itu loh. Chatnya gini, Jos saya mau bikin KKR 1.500. Gedungmu cukup gak? Aduh Bu 1.500 GWR mepet lagi Bu. Iman saya kurang Joshua. Ngomongannya gitu. Nanti bentar ketemu Bu Iren, Jos maaf saya pinjam ini ketemu. Saya mau bayarin anak kamu pergi ke Argentina. Saya pikir astaga jauh-jauh banget mainnya ya.
Gak ada yang ke Rawalumbu gitu. Yes. Gimana saya nggak terpacu ngatur untuk saya pergi ke Afrika, ke Kanada. Gimana saya ini nggak ngatur. Ini di bawah ya, mungkin saudara nggak diajakin ngobrol aja kali. Para pemimpin itu udah ngatur jadwal semua, udah beli tiket satu-satu. Ada yang ke Cina, ada yang ke Syria. Tim advance sudah mau berangkat ke Cina. Kalau saudara nggak diajakin, kurang gaul artinya. Standarmu kurang tinggi, makanya kena rogong udah happy. Lagi KKR 20.000 di Sumba. Saudara happy-nya apa? Wah saudara kepik, udah foto-foto, udah seneng banget bisa kepik. Kayak udah orang paling kaya sedunia deh. Di selfie gitu di depan mall, cekrek. Standarmu kurang tinggi coy. Saudara harus ikut siapa? Pak Luki. Fotonya di mana? Di Peru lah. Masa pik? 1 tahun 6 benua itu standar. Itu SOP, itu KKM. Kalau saudara apa? Ini foto, kita lagi di Pakuwon. Astaga, ini kan live ya, saya nggak boleh mencemarkan nama baik saya. Astaga, masa main ke Pakuwon sih? Kurang tinggi mainanmu. Keisha istri saya. Kemana? Burj Khalifa, itu loh. Naik ke Burj Khalifa gratis karena ketepatan kenabian. Pencet nomor HP saudara. Itu apa? Itu standar. Satu, begitu Daud jadi raja, dia bangun tembok. Tapi dia naikin tanahnya. Standar tanah dalam hidup kita ini naikin. Kalau selama ini mungkin apa ya, saudara baca Alkitabmu, pelayananmu, keuanganmu, itu masih rendah, coba naikin standarnya. Oke, upgrade itu pasti, tapi naikin standarnya. Coba ngobrol sama Pak Simon dulu. Saudara akan dengar beliau tuh ngomongnya bukan, ya nih saya punya job dapat 1 juta, nggak ada. Ya nih saya lagi ngerjain ini 1M, 2M, doain ya Jos, nanti saya nabur 10M buat Mahanaim. Gitu ngomongnya. Saudara aja masih pusing 10M tuh berapa nolnya. Saudara masih mikir gimana cara lunasin pinjol, lunasin air di rumah, bayar kontrakan. Kokoh saya gini, iya nih kemarin ada promo beli rumah harga 6M, murah lah beli. Yes. Gitu kalau ngomong gitu. Terus nanti apartemennya gimana? Ya jual aja, sekarang udah ada yang nawar kok 2 kali lipat. Yes. Gitu cara ngomongnya. Gimana saya nggak minder saudara. Nanti jalan, gimana kamu udah beli, investasi rumah belum? Udah beli rumah belum buat Mia sama Elion? Saya bilang ya belum lah gitu. Mereka masih 2 tahun papahnya belum siap pisah sama anaknya. Ya beli dong. Ini ada promo nih 6M. Kamu mau? 6M mau? Saya pikir 6M gede kok, gede. Gitu. Cicilan berapa sih? 40 juta doang. 40 juta doang. Itu kita makan nasi air putih doang itu. Kamu gak tahu tagihan GWR? Saya standarnya perlu dinaikin. 2, nanti saya jadi stand up comedy di sini. Lagi happy kalau kata orang-orang, Joshua sejak red happy. Yes, saya happy. Harus happy tahun ini. Matius 4 ayat 13, motivasi 2025, keluar dari melankolis, balik ke sanguin. Resolusi 2025. Matius 4 ayat 13. Saudara tahu waktu Yesus pertama kali dipromosi oleh Bapa. Yang pertama kali dia lakukan apa? Waktu dia meninggalkan Nazaret. Dia harus keluar dulu. Dia keluar dari circle-nya. Dia keluar dari pergaulannya. Dia keluar dari orang-orang yang berkata, lah ini kan anaknya si tukang kayu. Dia perlu keluar dari sana. Dan waktu dia keluar, dia bertemu dengan murid-murid yang baru. Ada Petrus, ada Andreas yang pertama di sana. Semua anak pemenang, anak STT, semua cleaning service, satpam, apapun pekerjaanmu hari ini. Waktu engkau keluar dari circle-mu, Tuhan siap mempromosi engkau. Ini Yesus loh. Yesus perlu keluar. Kalau saudara berkata, Pak saya strong Pak, pergaulan saya kuat Pak. Meskipun pergaulan saya ngerokok, saya pasti enggak Pak. Yesus saja perlu keluar dari circle-nya kok. Yesus saja perlu keluar kok.
Saya banyak ngobrol, saya berkata gini, saudara gimana engkau bisa meyakinkan orang untuk mereka bisa diangkat Tuhan tinggi, kalau mereka buat makan aja butuh iman, saya bilang. Bagaimana saya bisa mengatakan, saudara ada yang lebih enak dari 4 juta rupiah. Gimana caranya saya menjelaskan ada mall yang lebih bagus dari Pakuwon. Kalau matamu aja cuma lihatnya segitu, saudara bisa bayangin gak? Saudara pernah lihat film The Lord of the Rings? Ada Hobbit. Hobbit itu yang pendek-pendek, kecil-kecil. Matanya akan ngelihat apa yang matanya bisa lihat. Dia selalu akan loncat-loncat kalau di filmnya gitu ya. Sama dwarf yang pakai kapak. Dia akan selalu nanya, ada apa sih katanya. Kenapa? Matanya itu sesuai standarnya. Waktu Buin berkata, ayo ambil bangsa-bangsa. Saudara harus lihat apa yang para pahlawan Tuhan di Mahanaim lakukan. Mereka lihat masih ada berapa? Sisa 4, ya udah ini 2 buat aku deh. Gitu. Tuh Syria, ya udah aku deh PPJ deh, ambil Syria deh. Udah gitu aja. Nggak ada yang gini, aduh nanti duitnya gimana ya. Kelihatan sih. Ada yang di pojok-pojok duduknya, udah pura-pura nggak tahu aja gitu. Masih banyak. Tapi para pemimpin, Kaleo duduk di samping lotre. Gimana? Masih sisa berapa? Ya udah, ada yang lagi? Ya udah, ini aku lagi deh. Oke, ada yang lagi? Oke, saya lagi deh. Itu sifat para pemimpin. Waktu mereka keluar dari circle, matanya itu ngeliat yang beda. Saya lihat bagaimana waktu KKR pertama kali di Karo, ada bapak dan ibu Ginting. Mereka jual apartemen, jual cincinnya. Untuk apa? KKR kok. Jadi saya tahu ada standar, saya aja belum jual rumah saya kok. Saya harap gak perlu ya, tapi kalau sampai Tuhan berkata ini saatnya. Saya tahu saya punya role model yang tepat. Saudara, saya melihat ada orang-orang yang gak pernah mau keluar dari Nazaretnya. Mereka gak pernah mau keluar dari circle-nya. Jadi buat saudara, penginjilan ke alun-alun Bekasi itu udah oke. Gimana kalau saudara penginjilan di alun-alun Cina itu loh, Red Square. Itu apa? Matamu bisa ngeliat jauh. Waktu saudara angkat rokok, waktu saudara gaul lagi dengan semua yang lain, saudara matamu gini ya, kalau one day saya jadi pemimpin Mahanaim lucu gak ya foto saya ngerokok masuk? Enggak kan? Oke lah, gak usah. Mikirnya jauh. Ini kasus demi kasus lah di Mahanaim. Sampai kami lagi bingung, ini anak-anak ini memang pinter-pinter sekali ya. Apa tangga semua harus dikasih CCTV. Masa iya di tangga bisa terjadi kejadian yang aneh-aneh di tangga. Yang pastinya bukan main monopoli kan di tangga. Bisa ada aja idenya. HP bisa hilang. HP-nya Bunita lagi buat para pencurinya kalau mau ngambil tuh milih gitu loh. Masa HP Bunita yang diambil? Gak takut kualat apa? Benar-benar. Tapi apa? Mentalnya. Saudara gak lucu kan pemimpin Mahanaim ya ketahuan ini mantan pencuri handphone Bunita. Enggak kan? Saudara masih nyolong sepatu. Saya pernah lihat CCTV-nya. Saya bilang ini pencuri rada blow on juga ya. Itu sepatu yang mahal yang kiri saya bilang. Lu kalau mau ngambil yang kiri. Yang kanan warnanya putih tapi mereknya KW. Kan dari CCTV kelihatan. Tetap aja pilih yang KW. Belajar, upgrade pencurinya juga. Jangan, bertobat. Bertobat pencuri, jangan upgrade. Masa cari sepatu yang KW, bertobat. Pencuri harus bertobat. Handphone Bunita tuh gak boleh. Handphone orang juga gak boleh. Gak boleh. Tapi maksud saya kadang gak nyampe otak orang kan. Kenapa? Dia tetap di Nazaret. Buat dia handphone is handphone. Saudara nangkap gak sih? Ya ini harus balik melankolis lagi, harus chill. Saudara bisa bayangkan. Kalau engkau ini tetap di Nazaret, Yesus gak akan pernah bisa keluar. Standarnya kan standar orang Nazaret. Dia harus keluar dulu. Tapi yang terakhir, yang ketiga, Yesus langsung memilih para pemimpin-pemimpin selanjutnya. Yang dia pilih pertama Petrus. Orang yang akan melanjutkan pelayanan. Andreas, orang yang memberi makan 5.000 orang. Saudara, waktu engkau mau di-upgrade Tuhan. Jangan pilih orang yang engkau mau dan engkau suka. Pilih orang yang, saya cuma ambil 2. Pilih orang yang siap menjadi penerus tongkat estafet. Dan pilih orang yang siap memberi makan. Saya coba doa ya, dan saya bilang ini. Waktu kita mau promosi dan kita mau
muridkan, di-upgrade. Sebenarnya yang paling akan diberkati paling banyak, pasti buiin, pasti pemimpin-pemimpin di tempat ini. Pasti Coach Iren, pasti Pak Luki. Kenapa? Dari awal tahun kita sudah disuruh dimuridkan, betul? Artinya para pemimpin-pemimpin ini, mereka pasti siap gaspol. Yang paling banyak akan ngalamin promosi demi promosi. Pasti para pemimpin-pemimpin. Pasti Coach Iren akan ada golden night. Oma-oma yang akan melayani Tuhan dengan sungguh dan ajaib. Akan ada WL, oma-oma. Saudara mungkin belum kebayang ya. Kita mulai bayangkan sama-sama. Oma 80 tahun, mari kita loncat buat Tuhan. Saya pernah altar call di golden night, saudara. Biasa saya ini KKR Youth ya. Siapa yang mau didoain lari ke depan. Ini saya di golden night, saya tutup mata. Siapa yang mau didoain maju ke depan. Saya buka mata bari nunduk, kok gak ada yang maju. Ternyata Om Awe jalannya pelan-pelan semua saudara. Pelan-pelan. Akhirnya 2 menit kemudian mereka sampai depan gitu. Tapi mereka maju. Saya sungguh berdoa, ayo naikin. Pilih pemuritan yang tepat. Begitu Coach Iren pilih, ya kamu. Begitu saudara siap dipromosi, pilih orang-orang yang tepat. Pilih orang yang siap ambil tongkat estafet. Pilih orang yang siap memberi makan. Pilih orang-orang yang siap menemukan mutiara-mutiara lainnya. Saudara cari orang-orang yang tepat. Ini mau pergi ke bangsa-bangsa. Saya banyak rapat dan saya bilang, ayo kamu ke bangsa-bangsa. Ini bukan field trip teman-teman. Ini kenapa vibes-nya anak rock ini kayak field trip saya bilang. Pokoknya siapapun yang bisa bayar, ayo berangkat, let's go, happy. Kita lihat gajah di sana. Ayo fokus. Ini medan perang. Ini Afrika. Kalau kamu gak menang perang, kamu bisa diculik, kamu bisa I don't know, ini Afrika tetap saya bilang. Ayo mentalnya jangan mental field trip. Pilih pahlawan-pahlawanmu, pilih jenderal-jenderalmu. Jangan dede-dede yang diajak, pilih jenderal saya bilang. Jangan pilih yang cantik-cantik, yang manis-manis, pilih jenderal saya bilang. Lu mau ke Kenya, ini ada kemungkinan kamu diculik, dibunuh, diperkosa, banyak kemungkinan di sana. Ayo yang benar. Saya sungguh berdoa untuk kamu dipromosi Tuhan. Saudara akan jadi orang-orang yang gak pecah waktu engkau di atas. Waktu engkau dipromosi Tuhan, engkau bukan jadi orang yang menolak promosi Tuhan. Waktu engkau melihat saudaramu juga ikut dipromosi, saudara juga gak iri dengan mereka. Dan waktu saudara dipromosi, seluruh anak-anakmu mereka bisa pegang pedang. Mereka bukan pengecut-pengecut, mereka bukan yeter-yeter. Tapi mereka semua pahlawan-pahlawan Tuhan yang angkat pedang. Mereka semua orang-orang yang gagah perkasa. Yang bisa mengumban tangan kanan, tangan kiri. Mereka orang yang bisa menaklukkan kerajaan demi kerajaan. Karena itulah satu-satunya cara engkau bisa bertahan di atas. Saudara pada dasarnya coba saudara lihat hamba-hamba Tuhan. Kalau katanya ini paling gampang untuk menyerang hamba Tuhan, serang apa? Keluarganya. Serang anak-anaknya, serang istrinya, serang suaminya. Maka hamba Tuhan itu pasti goyah. Perkuat dari sekarang. Seberapapun anak-anak saya ajak mereka ikut ibadah. Kemarin hari Jumat mereka pergi penginjilan. Mereka pergi penginjilan, tasnya, mainannya dia tabur ke banyak orang. Saya mau katakan gini, kamu harus di-upgrade dari sekarang. Mereka pulang rumah latihan nyanyi, latihan keyboard. Jangan tanya kayak apa amburadul saudara. Tapi mereka tetap upgrade. Latihan balet di rumah. Mereka latihan nyanyi lagu kesukaan Elion kan haleluya yang punya raja. Latihan vokal, A, I, U, E, latihan. Kenapa? Mereka harus diperkuat. Bahkan sampai mbak-mbak saya ikut ibadah di sini saudara. Rumahnya kosong, jangan dicuri ya mana pencuri upgrade tadi. Tolong bertobat, jangan. Ada Dodo di rumah, ada anjing saya Dodo menjaga rumah. Tapi mbak saya ikut doa di sini. Kemarin Kamis saya pimpin doa di Telegram, mbak saya ikut doa di sana. Saya pikir, wih orang rumah ikut doa juga. Kenapa? Upgrade. Ada Zoom penuai, ikut. Ada apa? Doa jam 4 pagi, ikut. Saudara. Kenapa? Saya gak mau ada titik lemah dalam hidup saya. Semua pelayanan, semua keluarga, semua investasi ekonomi, semua harus dibangun tembok. Dijaga. Mari tutup Alkitabmu. Mari angkat tanganmu, bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Tuhan di dalam nama Yesus sesuatu Engkau mau bawa kami naik, Kau yang jamin Tuhan. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menjamin hatinya sendiri. Hamba-Mu berdoa Engkau yang jamin, Kau yang pegang. Saat Engkau bawa kami naik, kami akan meroket dengan sangat ajaib Tuhan. Kami akan bersinar seperti bintang-bintang. Dan upah kami waktu kami dipromosi
adalah bintang, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Buat kami sadar, buat kami tahu ini bukan waktunya untuk kami menolak promosi. Kami tahu ada jaminan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami siap dipromosi oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Dan mari katakan dengan sangat kuat, aku siap dipromosi. Aku siap terima promosi. Aku dipromosi. Di dalam nama Yesus, aku dijamin Tuhan. Amin, amin, amin.